Sudah siap dua-duanya ya, on ya. Coba. Gini aja, Pak. Boleh kita standar, jadi Ya. santai aja. Tes. Oke. Tes. Sudah Jo ya. Sahabat Suara Tapian, kami berbincang dengan sahabat Bapak Paulus Gunawan. Beliau seorang profesional di bidang asuransi. Banyak hal yang kami akan berbincang, bertepatan beliau juga penerima Certified Theocentric CTM. Sebagai profesional, sebagai orang yang banyak dapat asam garam di dunia profesional, kita banyak berbincang bagaimana membangun relasi, membangun SDM untuk kita bisa membangun tim yang solid begitu. Shalom Pak. Shalom, Pak Paulus. Shalom semua. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Di tengah kesibukan Pak Paulus masih menyediakan waktu untuk kami. Ya, Pak Paulus, sebagai profesional, ya, apa tantangan sekarang di dunia kita ini, termasuk di asuransi di era sekarang lah begitu? Baik, tantangan utama saat ini sebetulnya bukan dari mana-mana sih Pak ya. Sebetulnya kalau saya melihat dari sisi masyarakat Indonesia gitu ya, tantangan kita sebagai profesional adalah bagaimana sebagai diri kita itu bisa punya purpose yang jelas waktu mengerjakan sesuatu sesuai panggilan ya Pak. Ya kan, kita bicara soal profesional Kristen, apapun profesi kita, terserah dimanapun Anda berada, tahukah kita bahwa apa sih purpose kita? Itu jadi tantangan Pak. Kenapa saya bilang tantangan? Karena banyak orang di luar sana yang punya prinsip begini, the end justifies the means. Jadi ujungnya itu membenarkan cara-cara. Ya kan, Pak Hojat, itu kan bahaya ya Pak. Ya, bisa terjadi penyimpangan di mana-mana, penyelewengan, korupsi, nepotisme segala macam. Nah itu yang berbahaya. Kalau kita sebagai profesional Kristen punya prinsip yang sama, nah kita perlu waspada Pak. Jadi kuncinya memang kita tahu purpose kita, karena tantangan di luar tuh besar. Gitu. Kalau di kalangan elit yang menjadi persoalan sekarang dibincangkan kan Pak Paulus, oligarki lah. Orang kaya yang sudah sangat banyak uangnya bisa semau gue, bahasa anak muda ya. Apapun dia bisa tentukan, termasuk penguasa dia bisa kendalikan asal punya uang, oligarki. Lalu tantangan kedua juga politik dinasti, itu tantangan yang memiriskan karena misalnya orang tua pejabat, anaknya juga semacam otomatis begitu. Jadi pejabat dikasih karpet merah lah, difasilitasi lah, diberikan kemudahan tanpa proses. Padahal kalau tantangan sekarang, era sekarang di modern ini kan harusnya terbuka semua. Siapa yang berkualitas, siapa yang bekerja keras, dia harusnya mendapat kesempatan yang bagus begitu. Tapi nyatanya bukan begitu Pak. Kita menganggap itu bukan jalan yang utama. Padahal tadi diawali Pak Paulus, kita perlu menemukan tujuan hidup kita itu, gitu. Bagaimana kita mulai dari hal-hal yang kecil Pak? Karena sepertinya kalau kita lihat dari keteladanan kepemimpinan, pemimpin utama pun tidak mungkin kita teladani dari kondisi sekarang begitu. Yes, betul Pak. Ini mirisnya kondisi kita ya Pak. Kita ngomong soal konteks Indonesia. Tidak usah tunjuk sana sini, kita tahu sendiri ya Pak, di mana-mana ada satu daerah yang sekeluarga jadi pejabat daerah semua, anggota daerah semua, mengerikan sekali. Tapi kalau kita mau turun ke level masyarakat, individu-individu ya. Tadi saya katakan bahwa temukan purpose itu hal yang klise. Tapi pertanyaan gini, waktu bangun pagi, tahu nggak sih apa purpose kita? Anda sebagai mahasiswa, tahu nggak sih apa purpose-nya kuliah? Kita bekerja profesional. Anda hamba Tuhan, pendeta.
tahu nggak sih apa purpose-nya? Ya. Nah, dari semua itu kan satu sebetulnya. Apa itu? Memuliakan Tuhan. Ya. Nah, kalau semua punya pandangan yang sama, Ya. saya ingin hidup memuliakan Tuhan, apapun profesi kita, ya, niscaya kita punya jalan lebih lurus kan Pak ya? Ya. Ada sih up and down pasti ya, kita tergoda, tapi kita tahu, oh purpose saya memuliakan Tuhan. Nah, orang-orang di luar sana ya, Pak, yang tidak punya iman, pemahaman yang sama dengan Ya. kita, gak akan berpikir soal memuliakan Tuhan. Maaf kata ya Pak ya, banyak orang di luar sana bilang gini, kerja adalah ibadah. Ya. Tapi apa betul? Ya, masalahnya apa sih ibadah? Ya. Kan jadi ribet Pak. Kenapa? Karena purpose-nya bukan memuliakan Tuhan. Ya. Jangan-jangan ibadahmu pun bukan memuliakan Tuhan. Ya. Cuma demi kelihatan religius gitu Pak. Saya kemarin lihat kan, saya sharing di grup WA tuh ada data bahwa Indonesia itu negara yang sangat religius, tetapi Ya. nomor 1 judi online Pak. Ya, ya. Letak ininya kan ngeri sekali gitu, ngeri sekali. Gitu, Pak. Itu Pak Paulus persoalannya, kita negara yang sangat menjunjung agama. Ya, Kita negara beragama. ya. Semua orang malu kalau disebut tidak beragama. Agama, betul. Tapi faktanya kita tidak menemukan esensi itu. Ya. Jadi yang kita bicarakan itu tadi jadi klise, jadi semacam absurd. Yes. Tidak ada maknanya karena orang selalu melihat yang sukses itu kan orang yang bisa memanfaatkan segala cara demi sampai pada jabatan yang sebenarnya tidak benar begitu. Tapi orang menghargai itu. Apa yang masalah di Republik kita ini menurut Pak Paulus? Kalau mikirin negara ya Pak, kita bisa pusing ya, karena pusing mikirin negara ya. Saya ambil simple aja contoh begini ya. Waktu orang tahu purpose-nya, Ya. mestinya di dalam hidup dia tuh nggak ada dual life gitu. Jadi harus integrate Ya. hidup kita gitu ya. Yang jadi masalah gini kan, saya beragama A, kemudian saya beraktivitas yang lain. Banyak orang yang bikin dua kubu yang berbeda. Agamaku, pikiranku pikiranku, sehingga nggak ada urusan. Nah, jadi problem kan itu sebetulnya. Bagaimana orang bisa integrate. Waktu orang integrate kan berarti nggak ada lagi wilayah yang duniawi, wilayah yang rohani. Satu semua. Nah, ini tantangan orang Kristen sebetulnya Pak. Untuk engkau kerja gitu ya, jangan cuma jadi orang Kristen yang cuma Kristen hari Minggu. Hari Senin sampai Sabtu juga Kristen dong. Itu kan sering kita dengar di mimbar ya Pak. Ya hidup kita, tapi kenyataannya kan nggak begitu Pak. Banyak orang yang gini, sudahlah bagian rohani ya sudah buat Tuhan. Ya. Hari Minggu 2 jam ya. Kadang kebaktian doa hari Rabu 2 jam. Hari yang lain buat aku. Itu sebetulnya jadi masalah. Pak Paulus, kita mau berbincang ini soal spiritualitas. Karena kita negara yang sangat menjunjung agama, kita persempit ruangnya, kita bicara soal konteks Kristen di Indonesia. Yes. Saya bertepatan jemaat HKBP, Pak Paulus. Jadi saya punya pengalaman 7 tahun lah sebagai jurnalis. Saya memberi diri saya menulis renungan tiap minggu. Jadi di HKBP Rawalumbu di Bekasi dan HKBP Pondok Timur. Saya 7 tahun menulis tiap minggu itu di Warta. Renungan, apa yang dikotbahkan hari itu saya aplikasikan dengan tulisan gitu. Tapi belakangan saya mulai otokritik diri saya. Jangan-jangan bukan itu jalan keluar, dan sangat miris sekali sekarang di grup-grup WA orang sekarang berkhotbah membuat renungan tapi tidak ada dasar, tidak ada reputasi apa-apa sebenarnya untuk membuat renungan, dan sepertinya spiritual begitu. Ini juga kan harus kita kritik, apakah itu spiritual begitu. Menurut Pak Paulus bagaimana agar kita jangan naib juga, seakan-akan kalau kita bicara rohani itu rohani begitu. Iya, betul Pak. Ini sulit sekali untuk bisa memahami ya. Tapi saya pikir gini, simpel ya. Waktu kita bicara soal spiritualitas orang Kristen, Ya. kita berkata di dalam Tuhan. Ya. Seharusnya
tidak ada 1 inci dalam tubuh kita tuh yang mana Tuhan tidak bisa berkata itu milikku. Ya. Nah, kalau itu kita lakukan, berarti sebetulnya tidak ada lagi orang yang hidup mendua. Ya. Penulis renungan, pengkhotbah, Ya. yang copy paste motivasi rohani, Ya. ya. Banyak kan Pak di Instagram Ya. sekarang kan? Harusnya itu dia tahu bahwa saya lakukan itu karena bagian integral tubuh saya, hidup saya buat Tuhan, bukan cuma, maaf kata ya Pak, image. Banyak orang yang cuma branding, gue rohani, gue bikin renungan, gue bukan cuma bikin renungan sih Pak, yang banyak orang gini Pak sekarang, asal terima, copy paste kan. Ya. Coba setiap pagi, selamat pagi, renungan dari A, dari B, Ya. banyak copy paste. Masalahnya lu baca nggak? Yang kedua, waktu lu baca, lu kritisi kayak itu. Dan yang perlu jadi bahan perenungan pribadi adalah waktu kita menulis itu, betul nggak sih itu dari Tuhan? Saya ada bikin renungan di YouTube channel saya, Seed Partner Ministry, ya, setiap minggu ya. Saya bergumul setiap minggu Pak. Seperti orang khotbah di mimbar setiap minggu. Ya. Jadi nggak sembarang sekedar ada ayat, sumber referensi, bikin draft renungan, setengah mati Pak. Ya. Setengah mati. Artinya saya juga mengimani, dan setelah 2 tahun ini orang lihat saya juga kan. Ya. Lo ngomong setiap minggu begitu, gimana kerjaan lu? Ya. Gimana keluarga lu? Wah, itu ujian yang besar. Nah, Ya. kalau seorang bisa punya integrasi hati gitu dan hidup ya, mestinya ada pergumulan tapi akan jauh lebih tenang. Itulah spiritual Pak. Artinya seluruh hidup kita tuh yang memang milik Tuhan. Bukan sekedar aspek religius, ibadah doang atau pelayanan doang di gereja. Nah, ini sulit. Kita berjuang ke situ Pak. Berjuang ke arah sana, bertumbuh ke arah sana sebetulnya. Baik, Pak Paulus, menarik ini bincang-bincang kita ini. Karena ini lebih ke rohani yang kita bicarakan Pak ya. Bertepatan kita sama-sama mengikuti CTM ya Pak ya. Yes, betul. Bapak angkatan kelima ya, saya angkatan kedua Pak. Dari teman kita Pak Eloy Jalukhu. Yang menarik, kita kan bersepakat dan membicarakan ini terus, walaupun harus diuji juga. Ya, waktu akan menguji. Ya. Kita berpusat pada Tuhan, teosentrik begitu. Antroposentrik itu kan yang secara umum itulah yang kita bicarakan dari latar tadi. Kita kagum dengan pencapaian, tapi maaf saja, bukan atas kebencian. Benar enggak dia capai itu dengan proses yang benar, gitu. Termasuk saya tadi sampai agak melebar ke negara, karena faktanya Pak Paulus, ya terlalu banyak pejabat-pejabat kita itu bahasanya memperhatikan rakyat. Ya sebenarnya kebijakan-kebijakan dia itu kan untuk mengeruk dalam rangka untuk keuntungan dirinya, bukan untuk masyarakat itu sendiri. Tapi kita nggak lagi ke melebar, kita persempit. Soal diuji waktu, konsistensi itu tidak mudah. Saya juga tonton YouTube-nya Pak Gunawan, hebat. Memang untuk sabar, daya ketabahan itu kan diuji, kesabaran itu diuji, kegigihan si orang itu diuji. Karena tadi kita mengkritisi, orang tidak mau diproses masalahnya begitu. Bagaimana kita sabar? Ini juga persoalan. Daya sabar itu kan harus dibicarakan. Tidak mudah itu sebenarnya. Untuk gigih, untuk ya kita buat YouTube tidak langsung banyak penontonnya, tapi sabar gitu. Ya. Saya memulai pelayanan ini kan saya punya pikiran apa sih tujuannya? Ya. Tadi ujungnya sama, memuliakan Tuhan. Ya. Kalau saya cuma di mimbar itu cuma mempengaruhi mungkin puluhan ratusan orang. Ya. Dan tidak terulang. Ya. Kecuali gedenya yang rekam ya Pak ya. Saya pikir waktu itu gimana caranya saya bisa punya mimbar yang nggak ada limitnya, bebas. Ya. Siapapun bisa mendengar, kapanpun bisa mendengar. Itu yang jadi dasar saya bisa gigih. Ya. Anugerah Tuhan pasti ya Pak ya. Saya gigih dan setiap momen saya doakan, saya gumulkan sebuah tema, saya pikirkan sebuah serial. Karena setiap minggu Pak itu nggak mudah Pak. Akhirnya puji Tuhan sih, berapapun yang tonton saya doakan supaya memang jadi berkat ya Pak ya. Ya. Tapi intinya memang saya tahu dulu Pak apa yang saya mau, apa yang saya pikir Tuhan mau. Itu yang bikin saya bisa, kalau tadi Bapak bilang, gigih, sabar, ya. Biar
apa subscribernya makin banyak atau yang nonton makin banyak, itu yang bikin saya bisa bertahan sih Pak. Karena saya tahu saya mau ngapain, saya ingin lebih besar lagi jadi berkat, kapanpun orang bisa lihat balik ke situ. Nah itu Pak Hajat, kalau dari sisi itu gitu. Sebentar. Oke, bentar. Nanti potong ya, Jo. Itu jangan muncul itu. Karena tadi dia tanya itu jadi. Oke. Pak Paulus sebagai penerima certified teosentrik ini kan jadi tantangan untuk kita. Kita tidak hanya menerima estafet untuk juga mensuarakan ini kembali begitu. Bagaimana hidup kita, bagaimana tantangannya, apa yang Pak Paulus rasakan tantangannya, karena tidak mudah menjalankan nilai-nilai kejujuran, esensi yang kita perjuangkan ini, bahwa bekerja itu bukan sekedar untuk uang begitu, tapi nilai hidup begitu. Sebelum bergabung dengan program CTM sebelum ikut program ini saya juga bergumul tentang bagaimana punya nilai-nilai hidup Kristen yang benar sebagai profesional. Sehingga pada saat kita punya sertifikasi kalau bagi saya pribadi itu kan tinggal melanjutkan. Tapi memang betul Pak, tanggung jawabnya lebih besar. Kenapa? Karena saya memulai profesi saya yang lain sebagai seorang trainer. Jadi memang lebih tantangan lebih besar Pak. Bagaimana waktu saya mengajar, saya posting media-media sosial bisa punya nilai-nilai yang tepat gitu ya, yang sesuai dengan theocentric motivation. Itu betul Pak, jadi tantangan. Market pinginnya yang enak-enak, yang gampang-gampang. Tapi bagaimana kita sebagai seorang trainer yang CTM gitu ya, tetap punya prinsip ini loh, nilai-nilai penting. Nah, di kita Pak ada komunitas setiap hari Rabu malam ya. Kita berjuang di situ untuk mengedukasi orang masyarakat tentang nilai-nilai TML, Theocentric Motivation Leadership, dengan berbagai macam background narsum yang berbeda, mencoba untuk educate mereka. Itu proses yang juga tidak mudah. Di situ kan muncul pandangan tentang A, tentang B, lain-lain gitu ya. Itu yang kelihatan. Nah, yang lebih susah sebetulnya gini Pak, ujian keseharian Pak yang susah. Bagaimana waktu kita kerja, kita ketemu teman, kita ngobrol, saya ketemu calon nasabah, saya ketemu calon leader, mereka bisa nggak ngelihat bahwa ini orang beda loh, view-nya beda dengan yang lain. Misalnya Pak, sebagai seorang sales bukan tipe yang maksa loh. Ada orang yang tipe maksa kan Pak, yang penting gue closing kan. Sebagai seorang leader bukan tipe yang nuntut doang loh, dia bisa mengerti. Nah itu tantangan Pak. Jadi kalau saya tetap bilang secara personal tuh ya kita tahu tujuan kita apa sih, balik ke situ lagi sih Pak. Karena kita harus tahu sehingga waktu kita menjalankan kita punya aktivitas sih, mau punya label CTM atau bukan sama harusnya Pak. Dan ruang ujiannya kan karena Pak Paulus seorang profesional di bidang asuransi, barangkali tantangan itu berat juga di asuransi ya. Berat Pak. Nilai-nilai itu harus diusung. Padahal ada cara-cara yang lain yang mengakali untuk jangan melewati itu begitu. Betul. Dunia insurance kan kita tidak digaji. Artinya setiap orang tuh seperti dagang yang berkomisi doang kan ya. Itu sangat memudahkan orang untuk yang penting gua closing, dapat omset, dapat duit. Saya tidak bilang semua agen seperti itu. Ada oknum agen seperti itu. Tidak semua. Tapi waktu orang-orang sudah bermain ke wilayah itu kan mereka sudah punya prinsip gini. Purpose gua apa? Kaya raya. Uang yang banyak. Caranya gimana? Segala cara dimainkan. Nah, kita bukan berbisnis seperti itu. Kita harus punya nilai yang benar. Memang ya A, ya A, ya B, ya B. Kadang-kadang pahit di awal saat interview calon customer Pak. Pahit, banyak catatan-catatan. Tapi yang penting kita jujur gitu kan ya. Sehingga ke depan lebih lancar. Seperti itu. Demikian juga dengan waktu kita mencoba merekrut agent leaders ya. Kan nggak mudah Pak. Motivasi lu apa jadi agen? Mau cepat kaya? Nah, susah Pak. Yang cepat kaya dia bisa hafal segala cara Pak. Dalam bidang insurance kan banyak juga cara-cara yang
kotor ya. Iya. Banyak sekali yang kotor. Sekarang sih lebih bersih pada dari zaman dulu. Dulu kan Iya. ada orang bilang tekan di bawah perut pusarkan itu kan zaman Iya. dulu banget kan tuh ya. Sekarang udah nggak seperti, tapi tetap aja cara-cara kotor juga banyak di lapangan sih. Sistem di negara kita ini kan lumayan maju sekarang. Ya. Ada BPJS, BPJS ekonomi di bawah pun bisa tertolong oleh BPJS. ya, ya. Tidak jadi masalah menurut Pak. Nggak jadi masalah. Ya. Saya bersyukur ada BPJS sejak diluncurkan BPJS ya. Ya. Kebanyakan orang Indonesia makin melek asuransi. Oh. Artinya waktu saya sakit, saya bisa berobat. Oke. Saya berobat, saya punya BPJS gratis. Oke. Ya, artinya kalau sakit bisa berobat, ada asuransi gratis. Nah itu membuat orang lebih melek. Secara ekonomi menengah ke atas lebih mudah untuk ini ya. Mudah. Nah waktu dia punya pilihan lain, punya uang lain Ya. kan, dia bisa cari yang swasta kan Pak. Oke. Seperti di kita. Kan? Jadi orang, tapi udah tahu, fungsi asuransi apa? Kalau sakit ke rumah sakit pakai asuransi. Oke. Jadi partner Pak, bukan saingan BPJS buat kita. Baik, terima kasih waktunya Pak Paulus. Ini mungkin terakhir. Tadi sudah bicara tujuan hidup, panggilan hidup, bagaimana kita memaknai hidup ini. Sampai nanti kita kan yakin bahwa kita memang dipilih, masing-masing berbeda. Saudara pun, adik pun, Yes. kita pasti berbeda. Jadi masing-masing kita punya tanggung jawab pribadi kepada pencipta kita itu. Bagaimana kita menjalankan itu sampai nanti kita sadar sampai di akhir hayat bahwa memang kesadaran atau kebajikan itu penting begitu. Ya. Bahwa Tuhan memang memilih kita berbeda dengan orang lain. Ya. Dalam surat Korintus kan dikatakan bahwa tidak semua anggota tubuh satu ya. Ya. Ada yang tangan dan kaki. Ya. Itu satu hal yang jelas-jelas bahwa setiap kita tuh pasti berbeda. Ya. Ya. Yang jadi problem, kaki sadar nggak bahwa dia kaki, Ya. gitu kan Pak? Pondasi itu loh kalau kaki itu. Kalau dia tidak sadar dia kaki, dia bisa naik ke kepala, kan repot gitu ya. Ya. Nah sama juga dengan kita semua nih, sadar nggak bahwa saya adalah saya? Artinya Ya. apa? Tahu nggak apa sih tujuan hidup kita? Tahu nggak sih apa panggilan Tuhan dalam hidup Oke. kita? Tahu nggak sih apa sih potensi yang Tuhan kasih buat hidup kita? Nah kalau setiap orang tahu ya Pak, Ya. jadi berbeda kan indah ya. Ya. Tangan kaki kan berbeda, tapi kan jadi indah pada saat sinkron dengan tubuh. Nah itu kesadaran yang harus kita punya. Ya. Apapun profesi kita, apapun panggilan kita tahu kita punya panggilan, jalankan itu dengan setia. Sampai ujungnya kan kita akan lihat nanti bagaimana indahnya perbedaan yang Tuhan ciptakan. Ya. Abang adik beda, suami istri juga berbeda, Ya. kembar pun berbeda. Benar. Asal masing-masing tahu, kalau kita pakai bahasa ini Pak, tahu diri. Ya. Ya, lu siapa gitu. Apa potensi lu itu penting. Itu yang sangat penting Pak Fajar. Gitu. Pak Paulus, terima kasih waktunya Terima kasih, Pak. atas bincang-bincangnya. Demikian sahabat Suara Tapian TV, bincang-bincang kami. Terima kasih sudah mendengar menonton kami. Terima kasih. Ya, Pak.